Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Ustaz wabarakatuh. Arif? Alhamdulillah, mohon izin share. Ya, silakan. Belum dibuka, Belum. Bu. Ya, maaf. Ya. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah, silakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini adalah ngaji online kajian Islam Psikologi yang ke-62. Ini menjadi part kedua dari sebelumnya sudah disampaikan dengan narasumber yang sama, yaitu Ibnu Rus, penulis dan mahasiswa program Magister Studi Islam Universitas Paramadina. Part 2 ini nanti judulnya Depresi, Cinta, dan Bahagia, Psikologi Al-Ghazali dalam Kimia Sa'adat Part 2. Berikut ini adalah susunan acaranya. Pertama, pembukaan oleh MC, lalu pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman, MSI. Ketiga, sambutan moderator, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, psikolog. Selanjutnya, pembicara tamu oleh Ibnu Rus dengan judul Depresi, Cinta, dan Bahagia, Psikologi Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adat. Selanjutnya adalah tanya jawab. Berikut ini time schedule kita. Ruang Zoom dibuka pada pukul 15.30, nanti lanjut pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama hingga penutupan dan memorabilia. Tata tertibnya adalah sebagai berikut. 1. Mohon kepada peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama. Pertanyaan ditulis di kolom chat selama pemaparan. Narasumber akan menjawab pada saat sesi tanya jawab. Berikut ini ada link di Instagram, juga di YouTube. Bisa dilihat hasil dari rekaman ngaji online sebelumnya. Berikut ini adalah profil moderator. Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Terdapat pula di sini website, Instagram, Facebook, dan nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya adalah profil narasumber, Mas Ibnu Rus. Beliau adalah penulis mahasiswa program Magister Studi Islam Universitas Paramadina. Berikut ini juga ada Instagram dan Facebook, serta nomor yang bisa dihubungi. Demikianlah slide-nya sudah disampaikan. Acara kita selanjutnya adalah pengajian surat Yasin bersama Mas Arif. Silakan Mas Arif dari Bandung. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oh ya, Arif bisa share screen? Oh bisa ya? Bisa, ya. Silakan. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'du. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل إلى جميع المرحومين وجميع مشايخنا ومرشدنا وجميع أهل الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها. موصل إلى جميع المرحومين في هذا المجلس من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. Silakan, monggo ibu-ibu, bapak-bapak bisa menyebutkan nama-nama para almarhum di hatinya masing-masing. Khususan ila jami almarhumin al-madkur fi qulubina al-murasikh fi nufusina. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir kita khususkan kepada keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang saat ini masih belum bisa bergabung dengan kita. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa Allah lindungi dari segala bala dan musibah. Anallah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Alhamdulillah masih bisa baca surat Yasin sama-sama pada Jumat ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi Safitri, Pak Ustadz Arif dengan bacaan surat Yasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jumat hari ini kita jumpa lagi bersama narasumber kita yang hebat, Nurus. Assalamualaikum, Ibnu, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah suara ini masih bisa mengisi masih topik yang sama ya tentang Al-Ghazali yang kita tahu bahwa ada perbedaan kepribadian menurut Ibnu Rus ya, bahwa sebelum mengembara dan sudah mengembara. Kita tahu bahwa ada 10 tahun Al-Ghazali meninggalkan masa-masa emasnya menjadi rektor ya di Baghdad ya Ibnu ya. Kemudian dia mencari apa sebenarnya nih ya. Imam Al-Ghazali kita tahu bahwa banyak ilmu yang dimilikinya, yaitu adalah seorang filsuf ya, seorang ahli kalam, seorang ahli fikih dan banyak ilmu lainnya. Tapi ini tidak memuaskan ya. Kemudian dia memutuskan meninggalkan semuanya itu untuk kemudian total beribadah ya. Dan dalam pengembarannya itu lahirlah 3 kitab yang salah satunya yang kita bahas sudah 2 Jumat ini adalah Kimia Asada, kebahagiaan ya, kimiawi kebahagiaan ya. Nah, ini akan lebih jelasnya baiklah kita mendengarkan dari Ibnu Rus yang saya berharap bisa menjelaskan sedikit kembali siapa sih Imam Al-Ghazali tersebut karena banyak teman-teman yang baru gabung pada Jumat hari ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih Prof. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Pertama terima kasih kepada Prof. Reni Akbar Hawadi tentu saja sebagai penyelenggara ngaji online, penggagas ngaji online kajian Islam dan psikologi, kemudian teman-teman yang lain juga, Ibu Dewi, Mas Ustadz Arif yang luar biasa ya. Jadi jarang, kita sering masuk ke webinar, cuma kita jarang masuk ke webinar yang dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Kalau saya ngerasanya seperti itu, dan ini tentu bagi saya adalah kelebihan karena sebelum kita memulai sesuatu, tentu permulaannya atau titik startnya itu penting, dan kita memulainya dengan pembacaan ayat suci dan tentu dengan penghayatan. Pada kesempatan kali ini, Prof, saya akan sedikit ngebahas tentang bagaimana kita mengaplikasikan apa yang Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali ini sampaikan di dalam kitab Kimia Sa'adat dalam bahasa Persia. Sebenarnya dia ditulis atau buku ini ditulis aslinya dalam bahasa Persia dan terdiri dari 2 jilid. Tapi kemudian diringkas dan semakin diringkas dan ditulis ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan lebih tepatnya, dan itu yang secara umum kita bisa dapati di mana-mana saat ini. Ke dalam bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan, dan saya punya 1 edisi bahasa Indonesia yang sangat baik, yang diterjemahkan dan disyarah secara sekaligus oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dari Rembang. Mungkin saya ingin memulai
kayak gini, Prof. Secara umum, mereka yang membahas Al-Ghazali itu akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang biasanya berisi ornamen filsafat dan tasawuf. Tulisan-tulisan Al-Ghazali itu jika dilihat pada level permukaan yang paling luar, itu memang dipenuhi oleh berbagai konsep filosofis dan berbagai macam metafora tasawuf, yang seolah-olah kalau kita mau memahaminya, itu kita sendiri harus berubah terlebih dahulu menjadi seorang filsuf atau sufi. Kita lalu mengira bahwa Al-Ghazali hanya ingin berbicara kepada sesama filsuf atau sufi. Nah, ini kemudian saya berpikir mungkin salah satu yang membuat pemikiran atau ide-ide Al-Ghazali itu sedikit terhalangi dari kita, orang yang hidup di hari ini atau sebutlah zaman modern ini. Salah satu sikap yang bagi saya keliru adalah kita selalu memandang warisan pemikiran para filsuf besar, klasik terutama, pramodern itu sebagai sebuah monumen yang mati, yang diam, atau sebagai sebuah event yang terkurung di dalam huruf, di dalam kata, kalimat, dan juga di dalam paragraf yang mengelilinginya. Kita lupa satu hal, bahwa Al-Ghazali itu juga dulu hidup seperti kita hidup sekarang. Beliau manusia biasa. Kita tuh lupa bahwa Al-Ghazali ketika menuliskan apa yang ia tulis di dalam banyak sekali kitab-kitabnya yang luar biasa, itu dia sedang berusaha menjawab masalah-masalah mendasar bagi setiap orang, bagi semua orang, tidak untuk bagi golongan tertentu saja. Nah, ini kemudian saya mengatakan kita lupa bahwa Al-Ghazali adalah milik semua orang. Secara universal dia milik semua orang. Tak ayal respon kita sebagai manusia modern ketika disodorkan kepada kita sosok seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, atau Al-Farabi misalnya, orang yang hidup ratusan tahun yang silam, kita menganggap respon kita kepada mereka adalah mereka ini sudah ketinggalan zaman. Kita tidak mampu membayangkan sosok Al-Ghazali yang abadi di dalam tulisan-tulisannya. Dan jika demikian sikap kita, saya menyimpulkan, kalau misalnya sikap kita adalah seperti ini terus, kita melakukan hal yang akan merugikan diri kita sendiri dan peradaban modern kita hari ini. Saya ambil contoh misalnya Isaac Newton. Kita baca semua di dalam biografinya Isaac Newton, dia pernah mengatakan bahwa dirinya hanya seorang ilmuwan yang kecil, tapi yang berdiri di atas pundak para raksasa. Dia mengakui itu. Pengetahuan yang ia capai, bagi Newton, pengetahuan yang ia capai hanya kelanjutan dari pengetahuan para fisikawan dan para filsuf, natural philosopher sebelum dirinya. Tapi kemudian dia pun menjadi raksasa yang selanjutnya, kita tahu seperti itu. Nah, mengapa kita hari ini tidak berbesar hati mengakui bahwa Al-Ghazali adalah seorang raksasa sebelum kita, dan mengapa kita tidak meminjam pundaknya untuk berdiri menggapai pengetahuan yang baru? Nah, pengetahuan yang baru yang saya maksud di sini adalah bukan semata-mata kita melihat Al-Ghazali sebagai sosok filsuf atau seorang sufi yang kajian-kajian di dalam kitabnya itu sangat kompleks dan mungkin tidak semua orang bisa memahaminya. Nah, di sini saya mungkin ingin mengajak untuk semua, terutama kalangan akademik, untuk melihat Al-Ghazali sebagai milik kita bersama, dan coba kita gali apa sebenarnya yang Al-Ghazali katakan tentang tema misalnya psikologi, tentang kebahagiaan, tentang depresi, tentang cinta, dan lain sebagainya. Ada atau tidak yang bisa kita gali darinya tentang hal itu semua. Nah, di dalam kesempatan kedua kajian buku ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk masuk ke dalam satu ruangan yang lain, yang disediakan juga oleh Al-Ghazali di dalam bukunya yang tidak terlalu tebal ini, di dalam Kimia Sa'adat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bertamu kepada Al-Ghazali, dan saya bisa mengatakan bahwa pada pertemuan yang kemarin itu kita seperti bertamu kepada dia, dan kita meminta beliau untuk menjelaskan kepada kita apa itu hakikat hidup manusia dan di mana letak kebahagiaannya. Nah, untuk kesempatan kali ini supaya tidak redundant seperti itu, tidak mengalami pengulangan, saya ingin kita kembali lagi bertamu dengan Al-Ghazali, bertamu kepada Al-Ghazali, tapi dalam posisi kita sebagai orang yang punya pengalaman-pengalaman subjektif tentu saja, tapi yang sifatnya universal, yang saya sebut atau yang kita sebut dengan depresi. Artinya begini, Al-Ghazali
kali ini akan bertemu dengan orang-orang yang pernah mengalami depresi dan keterpurukan di dalam hidupnya. Saya mengasumsikan bahwa kita semua pernah mengalami hal tersebut. Tidak ada satu orang pun yang terlepas dari rasa sedih, tentu saja, kehilangan, tentu saja, dan ketika rasa sedih itu sangat mendalam, akhirnya dia mengakar menjadi depresi. Nah, jika Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan seorang psikolog, maka sudah pasti ia mengerti bahwa ada banyak sekali orang-orang patah hati, orang yang putus asa, orang yang sedih dan depresi yang akan menghampirinya. Nah, dalam konteks seperti itulah saya ingin berbicara pada kesempatan atau berdiskusi dengan rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini. Ada setidaknya 3 bagian yang akan saya sampaikan, Prof. Yang pertama, seperti tadi Profesor minta supaya kita terlebih dahulu mengenang kembali siapa Al-Ghazali, tetapi saya tidak akan mengulang siapa Al-Ghazali secara biografis kronologis begitu ya. Itu bisa kita pelajari di berbagai macam sumber, bahkan dari Wikipedia kita bisa mempelajari itu dengan very well menurut saya. Yang akan saya sampaikan di sini, bagian pertama adalah Al-Ghazali sebagai orang yang pernah mengalami depresi hebat di dalam hidupnya, dan justru depresi itulah yang menjadi kunci pintu masuk bagi pencerahan dia. Tadi Profesor sempat menyinggung Al-Ghazali sebelum pengembaraan dan Al-Ghazali setelah pengembaraan. Kunci dia melakukan pengembaraan adalah depresi. Kalau dia tidak mengalami depresi itu, dia tidak akan pernah pergi mengembara. Nah, itu bagian pertama yang akan saya sampaikan itu. Kemudian bagian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang masalah universal yang bernama depresi ini. Saya ingin mengangkat ini walaupun ya kita tahu bahwa hari ini kita bukan hanya diliputi oleh oleh masalah psikologis semata, tapi kita juga diliputi masalah ekonomi, kita diliputi masalah rendahnya kedisiplinan masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya melihat bahwa depresi atau kesedihan yang mendalam dan akut ini juga masalah universal, dan setidaknya kita bisa membatasi diri di sini melihat Al-Ghazali berbicara apa soal itu di dalam Kimia Sa'adat. Bagian yang ketiga atau nanti sekalian penutupnya juga yang akan saya coba elaborasi di sini adalah yang Al-Ghazali sampaikan kepada kita tentang kunci atau solusi bagi mengatasi depresi itu adalah hal yang secara umum orang sudah tahu sebenarnya. Tetapi Al-Ghazali punya elaborasinya sendiri dan bagi saya itu patut untuk didengarkan. Apa solusinya bagi Al-Ghazali juga adalah cinta. Orang yang kekurangan cinta akan mengalami betul-betul kehilangan makna di dalam hidupnya, dan orang yang kehilangan makna akan kesulitan untuk bangkit atau survive ketika dia terpuruk misalnya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya, Prof. Yang sering tidak disadari oleh para pembaca Al-Ghazali adalah bahwa sang filsuf ini, filsuf yang umurnya hanya sekitar 55 tahun dalam satu riwayat, ini adalah orang yang penuh dengan rasa cinta, peduli. Orang yang sangat peduli terhadap kebenaran dan terhadap kebaikan. Pertama-tama, ya tentu saja ia amat mencintai dirinya dan kehidupannya. Itulah mengapa Al-Ghazali berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi semua kebutuhan material, kebutuhan psikologis, dan juga kebutuhan intelektual yang ia perlukan. Yang kedua, Al-Ghazali amat mencintai orang lain. Atau lebih tepatnya, ia mencintai kemanusiaan. Kenapa kita harus mengatakan seperti itu? Karena meskipun sang filsuf bukan seorang miliuner, seorang hartawan yang bisa menyumbangkan emas dan perak kepada orang miskin sebanyak-banyaknya, namun dia telah menyumbangkan satu hal yang paling penting yang bisa dimiliki oleh seseorang. Apa itu? Dia menyumbangkan seluruh hidupnya sendiri untuk pencerahan bagi orang lain, terutama bagi jutaan generasi yang hidup setelahnya. Saya di sini ingin terlebih dahulu mendudukkan posisi Al-Ghazali sebagai orang yang punya jasa di dalam peradaban Islam, tentu saja itu sudah pasti, tapi juga secara umum di dalam peradaban dunia. Kenapa saya perlu menggarisbawahi jasa-jasa Al-Ghazali? Karena sosok ini sangat kontroversial. Seperti pernah kita bahas juga bahwa dia ini punya pengagum sekaligus pembenci. Bahkan hari ini beberapa teman juga bertanya kepada saya, kenapa
kenapa kamu membahas Al-Ghazali begitu? Kita tahu bahwa Al-Ghazali adalah orang, menurut mereka Al-Ghazali adalah orang yang bertanggung jawab atas kemunduran peradaban Islam misalnya, karena di dalam kitab-kitabnya terutama pasca periode pengembaraan dia seperti terlihat terlalu mementingkan kehidupan akhirat daripada mementingkan bagaimana pengembangan sains dan teknologi di dunia Islam dan seterusnya dan seterusnya. Alasan bisa dijabarkan bermacam-macam. Cuma saya mau mengajak kita semua melihat sisi lain bahwa Al-Ghazali tidak sepenuhnya tepat untuk disalahkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kemunduran peradaban Islam dalam bidang sains dan teknologi. Kita harus mendudukkan Al-Ghazali pada tempatnya karena tentu saja dia bukan orang yang maha tahu segala sesuatu, dia adalah dirinya dengan bidang yang dia kuasai. Nah, alasan yang ketiga kenapa Al-Ghazali itu dikatakan sebagai orang yang sangat mencintai kemanusiaan atau juga orang yang punya rasa cinta berlebih di dalam dirinya adalah Al-Ghazali itu amat mencintai Tuhan. Cinta ini membuat Al-Ghazali mampu menulis kitab-kitab yang penuh dengan argumentasi yang berkualitas untuk menjelaskan dan mempertahankan eksistensi Tuhan. Kita kemarin juga sudah membahas bahwa bahkan filsuf Barat atau filsuf pada masa skolastik di Barat, baik itu sebelum Renaissance, setelah Renaissance, pada saat Renaissance dan setelahnya seperti Santo Thomas Aquinas adalah orang-orang yang terpengaruh secara pemikiran oleh Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini cinta juga kepada Tuhan dan cintanya kepada Tuhan itu membuat dia rela meninggalkan kemewahan dunia menuju hidup yang rendah hati yang bersahaja demi Tuhan. Nah, ini yang akan saya elaborasi. Al-Ghazali adalah seorang yang pernah merasakan pahitnya tenggelam di dalam depresi berkepanjangan. Sangat panjang depresi yang dia alami, sangat berat penderitaan mental yang dia alami, dan dia menuliskannya di dalam autobiografinya sendiri yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal atau pembebas dari kebingungan atau kesesatan atau kesalahan. Nah, solusi bagi depresi, melankolia, kecemasan, dan keraguan total yang ia punya, yang ia alami, hanya bisa dipecahkan setelah dirinya 10 hingga 11 tahun mengembara. Bayangkan, dia pergi bukan dalam rentang waktu seminggu, 2 minggu, tapi dia pergi dalam rentang waktu 10 hingga 11 tahun. Untuk apa? Untuk mencari sebenarnya dirinya itu siapa, kebahagiaannya itu letaknya di mana, dan akhirnya baru setelah itu dia bisa melepaskan dirinya dari berbagai macam tekanan jiwa. Nah, rasa sedih yang mendalam yang Al-Ghazali alami bukanlah rasa sedih yang rendahan atau biasa-biasa aja, yang umumnya orang-orang biasa rasakan. Ia sedih dan gundah bukan karena kehilangan misalnya nama baik, atau kehilangan jabatan, kehilangan teman mungkin, atau kehilangan gaji miliaran. Bukan itu yang membuat dia sedih. Ia sebaliknya justru ia meninggalkan semua yang ia sudah punya. Al-Ghazali adalah seorang selebritis di Baghdad pada masanya. Dia dipuja oleh jutaan jemaah. Dia disayangi oleh Perdana Menteri. Ia memiliki posisi tinggi di universitas. Tetapi itu pun belum cukup membuat dia puas dengan kehidupan. Nah, ia sedih di situ dan ia depresi di sana karena dia tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan ketika hidup dikelilingi oleh itu semua. Sekalipun ini menarik, Al-Ghazali tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan, sekalipun jemaah dan sekalipun universitas dan bahkan dunia Islam secara umum kala itu mengakui dia sebagai orang yang paling tahu tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Bayangkan, seorang teolog, seorang filsuf yang paling tahu tentang ilmu-ilmu ketuhanan, tetapi dia merasa dirinya tidak dekat sama sekali dengan Tuhan. Ini adalah teguran bagi kita sebenarnya ya, bahwa Al-Ghazali saja yang sepanjang hidupnya betul-betul mempelajari tentang hakikat kehidupan dan Tuhan itu sendiri, dia bahkan merasakan bahwa dirinya tidak dekat dan jauh bahkan darinya. Bagaimana dengan kita hari ini? Allahu a'lam kondisi kita. Nah, jika Anda membaca Kimia Sa'adat, kita akan mengerti satu hal, yaitu bahwa Al-Ghazali begitu paham bahwa sepanjang hidup kita semua, manusia semua akan selalu didera oleh kesedihan yang sering berujung pada depresi dan tidak jarang bunuh diri. Saya tidak tahu, mungkin
beberapa teman-teman atau rekan-rekan punya kenalan yang pernah mengalami depresi dalam hidupnya dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Saya punya saudara cukup dekat dan sangat sedih tentu saja untuk mengetahui dia melakukan hal seperti itu. Tapi itulah kenyataannya dan kita coba melihat sebenarnya apa hakikat dari depresi itu dan juga apa obatnya yang kira-kira tertulis di dalam kitab kimia As-Sa'adahnya Al-Ghazali. Semua kita pernah mengalami momen jatuh tentu saja dan keterpurukan di dalam hidup. Jika ada hal yang benar-benar nyata di dunia ini, itu adalah penderitaan yang kita alami. Baik penderitaan yang disebabkan oleh musibah kesehatan, kecelakaan, bencana alam, atau pemecatan, pelecehan, hingga patah hati dan putus asa. Kita semua pernah mengalaminya. Al-Ghazali juga mengalaminya, ini yang menarik. Al-Ghazali juga mengalaminya bahkan mungkin jauh lebih hebat dari apa yang kita alami. Ia lahir dan tumbuh di dalam sebuah keluarga yang miskin, di mana ayahnya hanya seorang tukang jahit. Ayahnya hanya seorang tukang jahit, tapi kita tahu anaknya adalah seorang mujaddid besar yang selama ratusan tahun dan barangkali ribuan tahun setelah sekarang, setelah masa kita ini, namanya masih akan terus dikenang. Ayahnya meninggal ketika Al-Ghazali dan adiknya, atau di dalam riwayat yang lain kakaknya yang bernama Ahmad, itu masih dalam usia sekolah dasar. Mereka berdua lalu hidup bersama teman sang ayah, dan ketika sudah mencapai usia remaja, mereka dikirim untuk sekolah ke ibu kota. Waktu itu ibu kotanya adalah Naisabur atau Nisapur. Alasan mengapa dua bersaudara ini dikirim ke negeri yang jauh dari kampung halamannya di Tus adalah karena pengasuh mereka sudah tidak lagi mampu menghidupi mereka berdua. Dua anak muda ini pun pergi mencari kehidupan yang baru dan mencari sekolah untuk bisa hidup secara bermartabat. Tak ada yang sia-sia dalam usaha yang dilandasi oleh niat baik. Ini pelajaran bagi kita semua. Tidak akan ada hal yang sia-sia dalam sebuah usaha yang dilandasi oleh niat yang baik. Nah, ternyata kedua anak ini berotak cemerlang. Al-Ghazali sedikit lebih menonjol tentu saja karena kemampuannya dalam berdebat, dalam berargumentasi, dan juga dalam memenangkan perdebatan. Sementara sang adik, saya sebut saja adik di sini ya, walaupun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa itu kakak. Sementara sang adik adalah seorang yang introvert, yang lebih senang menyendiri dan lebih senang beribadah. Mereka berdua berhasil lulus dari madrasahnya, dan akhirnya bisa hidup secara layak di ibu kota. Cita-cita ayah mereka supaya anak-anaknya ini kelak menjadi ilmuwan, kini menjadi kenyataan. Al-Ghazali kemudian melanjutkan studinya di bawah bimbingan seorang guru besar di Universitas Nizamiyah di kota Naisapur itu, yang bernama Al-Juwaini, Imamul Haramain yang juga dikenal dengan nama tersebut. Nah, sang guru ingin anak muda ini melanjutkannya kelak dalam mengajar sebagai seorang guru besar. Dan semua itu berjalan sesuai rencana. Al-Ghazali menjadi guru besar juga. Yang mungkin tidak akan pernah dibayangkan oleh Al-Juwaini adalah yang akhirnya wafat lebih dulu daripada Al-Ghazali, yang tidak akan terbayangkan oleh Al-Juwaini adalah bahwa Al-Ghazali akhirnya menjadi senjata paling ampuh untuk menegakkan kemenangan mazhab pemikiran Sunni Asy'ariyah di atas mazhab-mazhab lainnya di sepanjang kerajaan Abbasiyah waktu itu, bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini mayoritas Muslim di seluruh dunia adalah Sunni, dan tentu saja perpaduan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi kita tahu yang membawa kemenangan Asy'ariyah di atas madhab-madhab pemikiran yang lain adalah Al-Ghazali. Perdana Menteri dan politikus ulung waktu itu, Perdana Menteri yang memimpin dinasti Seljuk yang waktu itu merupakan masih bagian dari kerajaan Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Perdana Menterinya bernama Nizamul Mulk. Nizamul Mulk juga adalah seorang scholar, seorang ilmuwan, tapi terutama sekali ilmuwan politik, dan dia juga seorang politikus. Dia begitu menyukai Al-Ghazali. Ia merasa bahwa Al-Ghazali adalah jawaban yang ia butuhkan untuk menyusun sebuah ortodoksi Islam yang kekal sepanjang zaman. Oleh karena itu, ia memanggil Al-Ghazali untuk menetap di ibu kota bersamanya, di ibu kota kerajaan, di Baghdad, dan berada di sisi Perdana Menteri, sekaligus memimpin Universitas Nizamiyah yang ada di Baghdad. Semua harapan itu dipenuhi dengan tuntas oleh Al-Ghazali. Sang filsuf muda ini memang terkenal tegar dan sedikit ambisius.
di dalam karirnya, di dalam berkarya, dan di dalam berkarir dia memang terkenal agak ambisius. Dia sering sekali memenangkan perdebatan. Siapapun yang datang untuk berdebat dengannya akan ditumpas dan dikalahkan olehnya. Itu luar biasa tentu saja. Nah, ia benar-benar Al-Ghazali adalah orang yang benar-benar beranjak dari lapisan paling bawah suatu masyarakat menuju lapisan yang paling atas, bahkan berdiri di samping orang yang paling berkuasa. Di dalam proses dia menjalankan atau mengalami semua keberhasilan itu, ada banyak hati yang disakiti oleh Al-Ghazali sepanjang ia memenuhi tugas-tugasnya. Rasa cemburu para ulama dan para pejabat politikus yang dengki adalah lalat-lalat yang setiap hari berbising di telinga Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak peduli dengan itu semua. Yang ia pedulikan adalah status istimewa dirinya di sisi Perdana Menteri, status mulianya di universitas, dan ribuan jemaah di seantero Baghdad yang mengidolakannya. Pada awalnya itu semua membuat dia senang dan itu semua membuat dia bersemangat. Namun, yang menarik adalah hati sang filsuf ini terlalu suci ternyata untuk dibiarkan terus berada di dalam gemuruh dunia perpolitikan yang dia sendiri alami penuh dengan rasa iri dan dengki dari kolega-koleganya. Ia terlalu baik untuk merasakan itu semua. Ia tak punya keinginan untuk menjadi pangeran dan menjadi idola bagi semua orang. Nah, hati Al-Ghazali kemudian memberontak. Al-Ghazali saat itu baru 3 tahun menjabat sebagai guru besar Universitas Nizamiyah di Baghdad, atau beberapa orang mengatakan dia bahkan menjabat sebagai rektor di sana. Dia baru 3 tahun menjabat ketika ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua prestasi yang sudah ia raih. Total, semua dia tinggalkan dan dia pergi. Usianya waktu itu bukan usia yang sudah tua, yang sudah sangat matang, di mana kita mungkin bisa terkagum-kagum menyaksikannya. Usianya masih sangat muda, masih 36 tahun. Baru 36 tahun ketika dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua prestasi dan pencapaian dia yang sangat luar biasa. Kita tidak banyak tahu, kalau kita belajar atau kita baca dari Al-Munqidh min ad-Dhalal, kita tidak akan banyak tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan Al-Ghazali ini mundur dari lingkungan istana dan universitas yang membesarkan namanya. Di dalam autobiografinya, dia mengatakan seperti ini, berbulan-bulan hatiku tidak tenang. Aku harus memilih antara hidup dengan seluruh kenikmatan duniawi atau kembali kepada Tuhan. Itu yang dia katakan di dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal. Nah, ia juga bercerita di dalam autobiografinya tersebut kepada kita tentang lidahnya yang tidak bisa lagi untuk berbicara, nafsu makannya yang sudah hilang, tidur setiap malam yang hanya menghasilkan mimpi buruk, tidak ada lagi rasa damai, dan inilah depresi hebat yang Al-Ghazali alami. Kita tahu pada hakikatnya depresi adalah penyebab utama dari semua kelumpuhan, bahkan kelumpuhan fisik yang terjadi di dunia. Hal yang diakui sendiri oleh World Health Organization ketika mereka berusaha mendefinisikan depresi, mereka mengatakan depresi adalah penyebab utama dari semua kelumpuhan yang ada di dunia. Depresi hebat yang dialami Al-Ghazali bukan sekadar perasaan sedih yang bisa lewat seiring berjalannya waktu. Semua manusia bisa sedih memang. Kita mungkin kalau melihat hujan saja, tiba-tiba hujan itu membawa rasa sedih kepada kita, kenangan-kenangan masa lalu yang buruk, dan seterusnya. Al-Ghazali tidak mengalami perasaan sedih dan depresi yang seperti itu. Ia mengalami apa yang hari ini kita sebut dengan depresi klinis. Al-Ghazali berjuang menghadapi gangguan mental dan medis sekaligus. Dan penyakit ini tidak hanya bisa hilang hanya misalnya karena kita menginginkannya. Penyakit depresi klinis tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Nah, para ahli medis modern menemukan bahwa depresi klinis bisa bertahan sekitar selama 2 minggu. Dan secara signifikan ia mengganggu kemampuan kita di dalam bekerja, kemudian atau bermain dan mencintai. Al-Ghazali mengalami berkali-kali lipat dari itu semua. Ia menderita depresi akut selama paling tidak seperti pengakuannya adalah 6 bulan. Selama 6 bulan dia mengalami depresi hebat. Suasana hatinya menjadi muram. Tidak tertarik lagi untuk menulis dan mengajar. Tak peduli pada kebutuhan akan makan. Merasa hidupnya tidak berguna. Merasa hidupnya penuh salah dan dosa. Tidak mampu lagi menguasai pikirannya untuk berkonsentrasi. Dan seiring tubuhnya yang menciut, ia kehilangan begitu banyak energi.
kita tidak benar-benar tahu apakah ia juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau tidak. Hal yang secara umum terjadi pada orang yang menderita depresi klinis ini. Tentu saja Imam Al-Ghazali bukanlah orang yang bodoh, oleh karenanya ia juga diobati atau minta diobati oleh para tabib istana atau dokter pada waktu itu. Namun tidak ada obat dan klinik yang bisa menyembuhkan tubuh sang filsuf yang semakin kurus dan kering. Seperti halnya kita hari ini, yang sering mencoba mengatasi depresi dengan obat-obatan antidepresan misalnya. Al-Ghazali juga diterapi dan dimedikasi dengan cara yang serupa. Namun depresi bukanlah sebuah masalah biologis. Depresi bukan masalah biologis. Al-Ghazali begitu depresi karena menganggap semua pengetahuan yang sudah ia raih, pengetahuan yang betul-betul ia peras dan yang ia akhirnya kuasai, dia merasa itu semua tidak berarti. Dia merasa itu semua tidak ada yang bisa dijamin kebenarannya. Ia juga depresi akibat rasa benci orang-orang di sekelilingnya yang mengincar posisi mulia sang profesor muda ini di istana dan di universitas. Semua orang kemudian merasa khawatir kepada Al-Ghazali, terutama sang adik yang bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang sufi. Sebenarnya Ahmad juga bernama Al-Ghazali ya, lebih tepatnya Ahmad Al-Ghazali. Sementara nama asli Imam Al-Ghazali yang sering kita sebut adalah Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seperti itu. Cuma kita permudah saja, Ahmad adalah adiknya dan Al-Ghazali adalah Al-Ghazali. Ahmad adalah seorang sufi dan ia berpembawaan lebih tenang, ia berpembawaan bersahaja, orang yang sangat sederhana, dan ia tulus mencintai Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri walaupun agak terlambat, ia akhirnya memahami bahwa semua orang yang mengelilingnya di istana dan di universitas adalah penjilat. Tidak ada yang benar-benar ingin Al-Ghazali sembuh kecuali adiknya sendiri, Ahmad. Nah, Ahmad mengerti bahwa sang kakak ini pada masanya kala itu adalah manusia yang paling cerdas, dan yang ia butuhkan untuk pengobatan bukanlah bahan-bahan kimia. Yang ia butuhkan untuk melepaskan dirinya dari semua jeratan penyakit kejiwaan itu bukanlah bahan-bahan kimia, atau bukan pula dengan ditawarkan jabatan yang lebih tinggi, atau bukan dengan ditawarkan uang yang lebih banyak. Kakaknya menderita secara psikologis sekaligus spiritual. Ia pun meminta sang kakak untuk mengembara, mencari kedekatan dengan Tuhannya, karena hanya Tuhan yang dapat memberinya pengetahuan sejati yang bisa mengembalikan kedamaian di dalam hatinya lagi. Apakah Al-Ghazali berhasil mendekatkan diri dengan Tuhannya? Apakah Al-Ghazali akhirnya menemukan apa yang ia cari? Ya, yang patut kita syukuri adalah alhamdulillah dia menemukan apa yang dia cari. Seandainya waktu itu dia terpuruk dan akhirnya memilih untuk berhenti dari dunia keilmuan, kita tidak akan merasakan mungkin suasana intelektual Islam yang seperti hari ini yang sangat kaya seperti itu. Selama 10 hingga 11 tahun Al-Ghazali mengembara dan menyembunyikan diri di suaranya. Maaf, bocor. Ada yang bocor ya. Lanjut, silakan. Ya, Prof. Terima kasih. Selama 10 tahun hingga 11 tahun, Al-Ghazali mengembara dan menyembunyikan diri di beberapa kota. Yang tertulis adalah di Damaskus, di Makkah, di Madinah, di Yerusalem, dan bahkan juga sampai ke Mesir. Inilah periode di mana ia sembuh dari depresinya. Inilah masa ketika ia merasakan kembali sentuhan lembut dan hangat dari cinta Tuhan, sebagaimana yang ia akui sendiri. Nah, sebagaimana akan kita bahas setelah ini, sentuhan emosi bernama cinta adalah antidepresan utama yang alami dan yang sejati untuk melepaskan diri kita dari penderitaan mental ini. Al-Ghazali kemudian hidup kembali, bangkit dari rasa depresi yang hebat, dan dengan tenang melangkahkan kaki untuk pulang ke tanah airnya. Sempat ia mampir sebentar untuk mengajar lagi di Baghdad, namun ia sudah terlalu mulia untuk berlama-lama berada di lingkungan yang penuh dengan intrik, rasa cemburu dan kelicikan dari politikus yang memanfaatkan agama atau dari agamawan yang ikut-ikutan berpolitik. Ia tahu bahwa sumber depresinya bukanlah gejolak-gejolak kimiawi yang berada di otak, melainkan lingkungan
yang menyebarkan bau busuk, kecemburuan, kebencian, kompetisi, dan kemunafikan. Itulah sebenarnya yang menjadi penyebab Al-Ghazali tidak nyaman dalam hidupnya, dan sebenarnya itu pelajaran buat kita bahwa ketika kita mengalami depresi yang mendalam di dalam diri kita, sebenarnya masalahnya bukan diri kita sendiri, tetapi masalahnya adalah lingkungan kita. Kita hidup dalam lingkungan yang seperti apa? Apakah lingkungan yang dalam tanda kutip menyebarkan bau busuk atau bau yang lebih wangi? Al-Ghazali pun pulang ke kampung halamannya ke Tus yang hari ini masuk ke dalam wilayah negara Republik Islam Iran, dan ia mengajar penduduk setempat tentang jalan menuju kebahagiaan. Pada periode inilah dia menulis Kimia Kebahagiaan atau Kimia Us-Sa'adah. Periode ketika dia sudah melepaskan semua hasrat duniawinya, dan dia memilih untuk jalan hidup yang betul-betul baru dan berbeda. Oke, itu bagian yang pertama yang tadi saya sampaikan tentang Al-Ghazali sebagai seorang yang juga mengalami depresi sebagaimana kita, dan ternyata depresinya itu menjadi pintu masuk bagi pencerahan yang dia alami. Pada bagian yang kedua, Prof, saya ingin sedikit kita masuk ke dalam depresi itu sendiri. Apa sebenarnya dia? Dan kalau kita mengalaminya, sebenarnya sikap kita seharusnya bagaimana? Dan Ibnu sebentar. Ibnu sebentar. Pada bagian kedua ini, apakah ini hal yang disampaikan oleh Al-Ghazali atau ini sesuatu yang berbeda? Saya berusaha melihat, memadukan antara konteks depresi itu dengan apa yang Al-Ghazali tuliskan di dalam Kimia Us-Sa'adah. Artinya, Al-Ghazali menuliskan di dalam Kimia Us-Sa'adah ini tentang alasan-alasan kenapa orang bisa mengalami depresi, Prof. Oh, jadi memang dari buku itu ya sumbernya ya? Ya, Oke. Cuma tentu kita perlu meletakkannya dalam konteks yang tepat. Kita perlu meletakkannya dalam konteks yang lebih tajam atau yang bahkan lebih sempit untuk mengetahui relevansi yang sebenarnya dari apa yang ditulis oleh Al-Ghazali ini. Seperti tadi saya sampaikan di permukaan atau di pembukaan, seandainya kita hanya membaca buku-buku Al-Ghazali lewat kacamata sufistik saja, atau lewat kacamata filsafat saja, bahkan filsafat skolastik semata, maka kita akan mengira bahwa cuma itu saja yang dikatakan Al-Ghazali. Kalau misalnya kemudian kita men-switch konteks kita, atau men-switch paradigma kita akan melihat sesuatu yang ternyata Al-Ghazali juga mengatakannya, tetapi selama ini tidak banyak kita sadari. Nah, ini yang kemudian saya melihat bahwa saya sendiri mengalami apa yang hari ini kita bahas sebagai depresi dan seterusnya. Dan membaca kitab Kimia As-Sa'adah milik Al-Ghazali, di sana saya menemukan beberapa penyelesaian, beberapa obat tentu saja, dan itulah yang hendak saya bagikan kepada teman-teman semua di kesempatan kali ini. Baik, kalau gitu ini menarik sekali ya, karena tadi penjelasan pertama itu kan kita mendapatkan gambaran bahwa Al-Ghazali ini dari bawah sampai ke atas bagaimana penuh intrik, dan ini saya rasa relevan ya dengan situasi kapanpun ya di dunia ya, dan juga banyak Al-Ghazali lainnya, dan dengan dia menulis dalam Kimia Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, itu membuat satu solusi mungkin ya, dan sayangnya hal ini luput dari pengamatan mungkin ya, yang selama ini juga jarang disentuh tentang hal ini gitu. Ya, silakan ya, Ibnu, mengenai kita mulai masuk dengan bagian cinta yang anti depresan utama itu ya. Depresi itu sendiri ya, silakan. Depresi itu sendiri. Mungkin begini saya ingin memulai. Kita harus mengakui pada hari ini kita hidup di dalam versi dunia yang paling nyaman. Itu harus diakui. Kita tahu bahkan mungkin 1 abad yang lalu rata-rata usia manusia, keselamatan usia manusia itu adalah di bawah 60, di bawah 50. Berbagai macam hal menyebabkan manusia mati dalam usia muda, terutama penyakit. Tapi kemudian ketika sains dan juga dibantu oleh teknologi dan juga dibantu oleh revolusi industri, kemudian
obat-obatan diciptakan, vaksin diciptakan, dan lain sebagainya, harapan hidup manusia modern hari ini adalah 70-80 tahun. Dan itu adalah sebuah pencapaian, tentu saja secara statistik itu pencapaian yang positif. Kalau kita mau melihat atau kalau kita mau menganggap bahwa dunia hari ini ada hal positifnya. Tentu saja ya. Kita juga punya semua bukti ilmiah hari ini tentang beberapa penyebab depresi misalnya. Dunia psikologi berkembang dengan sangat pesat dan akhirnya menciptakan satu disiplin yang ternyata bisa menjadi obat atau bisa memberikan obat dan ramuan-ramuan untuk menyelesaikan penderitaan psikologis manusia dimanapun itu berada. Masalah psikologis adalah bukan masalah yang hanya bisa menimpa satu bangsa tertentu atau satu usia tertentu. Ini adalah masalah yang universal yang bisa dialami oleh anak-anak, remaja, orang tua, dan seterusnya. Kita semua punya bukti ilmiah tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan depresi. 2 di antara penyebab itu kalau bisa kita lihat dari apa yang dikatakan World Health Organization, 2 hal yang menyebabkan depresi itu memang berada di dalam tubuh biologis kita. Apa saja? Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik seseorang bisa membuat dia menjadi lebih sensitif atau tidak sensitif. Dan yang kedua adalah misalnya apa yang ditemukan oleh neuroscience. Neuroscience bisa melihat adanya perubahan-perubahan kimiawi di dalam otak kita ketika kita mengalami depresi yang akhirnya membuat kita lebih sulit untuk sembuh. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh para psikoterapis dan lain sebagainya, berusaha untuk memberikan kita obat-obatan antidepresan dan kemudian ya mungkin bisa memberikan efek ketenangan dan lain sebagainya, meningkatkan beberapa hormon di dalam otak kita dan seterusnya. Tapi ternyata sebagian besar dari faktor-faktor yang menyebabkan depresi dan kecemasan, itu tidak berada di dalam tubuh biologis kita. Tidak berada di dalam dunia atau dimensi biologis kita. Mereka justru adalah sesuatu yang berada di luar dimensi biologis kita sendiri. Sesuatu yang berada di dalam cara hidup kita, dan terutama cara kita memandang hidup. Nah, cara memandang hidup inilah yang akan diajarkan oleh Al-Ghazali kepada kita. Hidup ini harus kalian lihat seperti apa. Yang seperti saya menyebutnya lingkaran setan, karena tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari penderitaan. Tetapi manusia yang punya penglihatan atau pandangan yang tepat terhadap kehidupan, dia akan mengerti bagaimana caranya menyikapi penderitaan tersebut. Contoh sederhananya begini, jika Anda merasa kesepian misalnya, Anda menjadi depresi. Ketika Anda bekerja di bawah tekanan senior dan tidak punya kontrol dan kendali atas pekerjaan Anda sendiri, Anda menjadi depresi. Ketika kita dikurung di dalam isolasi universal selama masa pandemi ini dan akhirnya kita menjadi jarang untuk keluar menikmati alam terbuka, kita cenderung depresi. Itu semua kita alami. Singkat cerita, ketika sesuatu yang kita inginkan dan nyaman bagi kita, itu nggak kita dapatkan atau direnggut dari kita cenderung menjadi depresi. Nah, ada alasan yang kuat sebenarnya untuk meyakini bahwa banyak penyakit medis, penyakit sosial bahkan, dan penyakit psikologis tentu saja, yang manusia alami hari ini itu berawal dari tekanan rasa depresi. Barangkali kita tidak sengaja, namun dunia yang hari ini kita ciptakan adalah sebuah dunia dengan tekanan mental, depresi, dan kecemasan yang terhebat sepanjang sejarah. Kenyamanan dan kemudahan hidup memang bertambah, meningkat seiring dengan bertambahnya guyuran uang dan juga penciptaan teknologi baru setiap waktu. Tapi kecemasan dan ketidakpuasan kita juga bertambah. Dan kita mengira bahwa persoalan hati itu bisa diobati oleh obat-obatan kimia semata. Kita tidak asing misalnya dengan laporan-laporan statistik yang memberitakan betapa tidak bahagianya manusia-manusia modern, meski ya tinggal di berbagai macam negara yang makmur sekalipun. Kita juga nggak asing dengan kabar dari teman kita sendiri, atau saudara kita sendiri, sahabat, keluarga, yang mengalami tekanan mental, dahsyat, kesepian, atau kecemasan yang akut, meski ia sudah dikelilingi oleh uang, oleh pasangan, oleh anak, oleh cucu, bahkan oleh anak buah yang bisa dia suruh kapan saja. Kita berada dalam sebuah lingkaran setan kebahagiaan palsu. Saya menyebutnya dengan lingkaran setan kebahagiaan palsu
yang setelah dicapai justru tidak memuaskan diri kita, melainkan kita menjadi semakin rakus, semakin tamak, dan menginginkan hal yang lainnya. Nah, Al-Ghazali secara sosio-empiris adalah orang yang juga mengalami hal ini. Al-Ghazali adalah seorang selebritis, dia ilmuwan, dia agamawan terbaik yang dipuja-puja oleh jutaan orang semasa ia masih hidup. Ia tidak mengalami kekurangan apapun di dalam diri dan karirnya dan kehidupan keluarganya. Tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada pandemi atau bencana alam yang menimpa genteng rumahnya yang terletak di kota metropolitan Baghdad. Namun, itu semua tidak membuatnya merasa puas, tenang, dan bahagia. Hal yang umum dan bahkan orang hari ini pun masih mengalaminya. Al-Ghazali sangat tidak beruntung sebenarnya, karena ia harus pergi berkelana terlebih dahulu selama 10 hingga 11 tahun untuk mencari jawaban bagi penyakit kecemasan yang dia alami. Kita sebenarnya jauh lebih beruntung karena kita tidak perlu berkelana lama-lama. Kita hanya perlu untuk membuka kembali hazanah-hazanah keilmuan klasik seperti yang ditulis oleh Al-Ghazali tentang apa yang telah membebaskannya dari semua ketidakbahagiaan hidup dan apa yang akhirnya memberikan Al-Ghazali hidup yang lebih cerah dan nafas yang lebih segar. Di dalam buku Kimia Sa'adat ini, Al-Ghazali bukan semata-mata menjelaskan kepada kita ajaran dan teori filosofis dan sufistik seputar jiwa, raga, dan Tuhan. Al-Ghazali di sini memberi kita alasan, memberitahu kita alasan-alasan mengapa selama ini cara pandang kita terhadap hidup adalah keliru dan mengapa cara kita menjalaninya juga keliru. Hal yang merupakan faktor utama penyebab depresi seperti yang sudah diutarakan sebelumnya. Depresi biasanya diawali oleh rasa sedih. Kesedihan yang mendalam dan tidak terobati akan tumbuh dan berakar menjadi depresi. Meminjam kata-kata Ibnu Sina di dalam bukunya yang membahas tentang sedih dan depresi ini yang berjudul Risalah fil Huzni atau Risalah tentang kesedihan. Ibnu Sina mengatakan rasa sedih adalah penderitaan psikologis yang timbul lantaran hilangnya sesuatu yang kita cintai dan lenyapnya sesuatu yang kita ingini. Menurut Ibnu Sina, tidak ada satu orang bernyawa pun yang bisa bebas melarikan diri dari jeratan takdir bernama kesedihan. Sebab-sebab kesedihan bisa berupa apa saja. Bisa berasal dari luar diri kita atau dari dalam diri kita. Namun yang pasti, lanjut Ibnu Sina, kita semua tidak mungkin melepaskan diri darinya. Lihatlah, kata sang dokter Persia ini, tak pernah ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kehilangan sesuatu dari apa yang ia cintai. Segala sesuatu, baik itu berupa benda, manusia, prestasi, ataupun harta yang dicintai oleh kita di dunia ini pasti akan pergi suatu saat nanti. Selama berada dalam dimensi duniawi, tak ada satu hal pun yang kekal dan abadi sebesar apapun rasa cinta kita kepadanya. Itulah yang tepatnya dialami oleh Al-Ghazali. Dalam pengakuan dosanya, di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, ia mengatakan bahwa pada masa ketika ia mengalami puncak karirnya di Baghdad, ia begitu terobsesi pada semua harta, kekayaan, jabatan, dan popularitas yang diberikan kepadanya oleh kerajaan dan penduduk kota. Mungkin ini adalah perpaduan antara memang dia betul-betul dilayani dengan sedemikian rupa oleh negara atau kerajaan dan juga usianya yang masih sangat muda, yang sangat menggebu-gebu dan akhirnya membuat dia terjebak dalam cinta dunia. Ia mengatakan bahwa dirinya terikat dan terperangkap dalam semua kenikmatan material dari segala arahnya. Perasaan terikat pada dunia dan kenikmatannya ini tentu bukan perasaan yang kecil, sementara dan bisa dikendalikan oleh Al-Ghazali saat itu. Jika Anda jeli membaca biografi Al-Ghazali, kita akan bisa paham bahwa karena besarnya rasa cinta dunia Al-Ghazali itulah, maka ia memilih cara ekstrim untuk melepaskan diri dari semua jeratan itu. Cara apa yang ia pilih? Yang ia pilih adalah meninggalkan itu semua. Barangkali ada pilihan cara lain, alternatif lain, tanpa dia harus pergi meninggalkan semua kenikmatan yang dia miliki di Baghdad, tetapi dia memilih itu. Karena apa? Karena bagi dia jeratannya sudah terlalu kuat. Hatinya sudah terlalu terikat dengan dunia. Makanya jalan yang ia pilih untuk melepaskan dari ikatan dunia itu adalah meninggalkan semuanya.
Ia bahkan berkata seperti ini di dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, bahwa saat itu syahwat terhadap dunia, dia memakai kata syahwat. Bahkan Al-Ghazali adalah orang yang dikuasai oleh syahwatnya. Coba kita bayangkan bagaimana dengan, artinya dia sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang dialami oleh semua orang. Dan itulah yang menyebabkan Al-Ghazali bagi saya adalah orang yang selalu relevan. Bagi saya dia adalah orang yang selalu relevan, meskipun mungkin ada beberapa kekurangan dan lain sebagainya, tetapi apa yang dia tulis adalah apa yang dialami oleh semua orang. Nah, ia berkata bahwa syahwat terhadap dunia telah mengurung dan menguasai kepribadiannya, yang memaksa-maksa tubuh dan pikiran Al-Ghazali untuk tetap tinggal demi menikmati semua kemewahan. Namun seperti halnya semua orang yang jatuh cinta pada dunia, di saat yang sama Al-Ghazali tertekan oleh rasa takut akan kehilangan itu semua. Dia sangat cinta terhadap dunia dan dia takut kehilangannya. Ini akhirnya membuat dia tertekan secara mental. Tekanan mental yang selanjutnya adalah yang jauh lebih dahsyat lagi, turut mengguncang Al-Ghazali karena dia tahu bahwa hidupnya saat itu tidak mungkin disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin menyukai cara hidupnya yang bermewah-mewahan, yang dia sendiri mengakui bahwa dia banyak menulis sesuatu atau dia banyak mengalahkan orang di dalam perdebatan adalah benar-benar untuk menjatuhkan orang tersebut. Bukan demi kebenaran semata, tapi untuk menjatuhkan orangnya. Ini adalah sesuatu yang tentu saja jelek, yang tidak baik, tentu saja. Dan Al-Ghazali mengakuinya dan akhirnya dia berusaha melepaskan diri dari itu semua. Nah, di dalam buku Kimia Sa'adat, Al-Ghazali secara rendah hati membagikan kepada kita apa yang mesti dilakukan oleh mereka yang menderita depresi, kecemasan, dan terutama rasa tidak puas terhadap kehidupan. Salah satu alasan mengapa Al-Ghazali begitu fasih menjabarkan persoalan psikologis ini adalah karena ia berasal dari lubang depresi yang sama. Sang filsuf besar mengatakan, Al-Ghazali mengatakan bahwa jika Anda depresi, jika Anda merasa cemas, jika Anda merasa terpuruk dan sedih yang berkepanjangan, sebenarnya kita tidaklah gila. Kita juga sedang tidak mengalami kerusakan di dalam diri kita. Kita, manusia, bukanlah sebuah mesin dengan onderdil yang rusak ketika kita mengalami penyakit mental seperti depresi. Tidak ada bagian mesin di otak kita yang perlu diberi pelumas atau perlu diberi suntikan tertentu untuk menyembuhkannya dari depresi. Perspektif Al-Ghazali adalah ketika Anda depresi, ketahuilah bahwa Anda adalah seorang manusia dengan sebuah kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar ini adalah sebuah kebutuhan yang sifatnya imaterial, yang sifatnya psikologis. Membaca Kimia Sa'adat, saya melihat kebutuhan dasar yang hilang dari kita yang menyebabkan kita depresi, yang diajukan oleh Al-Ghazali adalah cinta. Itulah yang hilang dari orang yang mengalami depresi. Hal yang pertama yang dibutuhkan oleh seorang yang menderita depresi adalah rasa cinta yang tulus, rasa cinta yang jujur, menemani, dan bisa membantunya untuk bangkit. Tanpa adanya pelukan rasa cinta ini, maka bisa dipastikan, kalau saya mengatakannya, seandainya tidak ada rasa cinta di dalam kehidupan manusia, kita bisa mengatakan seharusnya spesies kita sudah punah sejak ratusan atau ribuan tahun silam. Kenapa? Karena kita adalah makhluk atau organisme yang paling sadis dalam sejarah. Kita adalah makhluk yang paling banyak menumpahkan darah, melakukan peperangan untuk menumpas sesama diri kita sendiri. Tapi kita juga sekaligus adalah makhluk yang paling lemah dan paling rentan mengalami kesakitan. Nah, namun selalu saja ada orang-orang yang saling memaafkan, yang saling mencintai, dan lalu saling menolong dan menguatkan, yang akhirnya membuat kita bisa terus bertahan. Di dalam autobiografinya, Al-Ghazali mengakui bahwa sang adik, Ahmad, adalah orang yang berdiri menemani Al-Ghazali dan menyarankannya untuk meninggalkan semua kemewahan hidup di ibu kota demi menyelamatkan jiwanya. Ahmad, seseorang yang jauh lebih dahulu menjadi sufi dibanding Al-Ghazali, menjelaskan kepadanya rute dan metode yang perlu dilalui sang profesor demi meraih kembali ketenangan batinnya. Sementara itu di dalam Kimia Sa'adat, Al-Ghazali menuturkan kepada kita tentang kenyataan cinta Tuhan yang tak pernah lepas dari seorang manusia, sebejat dan sejahat apapun dia. Al-Ghazali mengatakan di dalam Kimia Sa'adat, kita tidak bisa menolak kenyataan cinta Tuhan kepada seluruh manusia, kepada seseorang misalnya, sebejat atau sejahat apapun dia.
siapa saja yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya, tidak akan pernah merasa sendirian, putus asa dan tenggelam di dalam penderitaan. Nah, itu bagian yang kedua yang hendak saya sampaikan, Prof. Dan sekarang saya ingin masuk ke dalam bagian yang ketiga dan terakhir tentang ternyata kalau kita membaca Kimia As-Sa'adahnya Al-Ghazali ini, yang kita akan temui adalah Al-Ghazali sebenarnya berusaha membangun sebuah, saya menyebutnya grand story atau cerita besar tentang kehidupan, yang seandainya seseorang memahaminya, maka dia tidak akan kehilangan arah dalam hidup. Sebelum lanjut, Ibnu, apakah istilah depresi, tadi ada pertanyaan dari Ricky ya, apakah istilah depresi yang digunakan oleh Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah? Oke. Istilah depresi yang digunakan Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Kimia Us-Sa'adah tentu bukan istilah depresi yang hari ini kita kenal dengan depresi, tetapi istilah yang secara umum dipakai oleh filsuf bahkan jauh sebelum Al-Ghazali sendiri, seperti Ibnu Sina dan yang lain-lain. Istilah yang digunakan adalah huzun atau kesedihan. Tidak banyak Al-Ghazali menyebut kata huzun atau kesedihan ini, hanya beberapa kali saja, tapi yang Al-Ghazali tuliskan terutama berkaitan dengan depresi ini adalah ketika dia menjabarkan konsepnya tentang psike atau jiwa. Karena ketika dia menjelaskan tentang jiwa, kita selama ini selalu mengira ketika Al-Ghazali berbicara tentang an-nafs an-nabatiyah, an-nafs al-hayawaniyah, kemudian an-nafs al-malakiyah, dan an-nafs asy-syaitaniyah, jiwa tumbuhan, jiwa hewani, jiwa setani, dan jiwa suci atau jiwa insani. Kita mengira itu dia hanya mengcopy dari Aristoteles, dan itu hanya berguna untuk deskripsi semata. Al-Ghazali tidak menulis itu untuk deskripsi. Al-Ghazali menulisnya untuk preskripsi. Preskripsi artinya sesuatu itu dituliskan untuk menjadi pegangan dan aturan di dalam kita mengamalkannya sehari-hari. Kalau deskripsi kita mengetahui, ya sudah, kita mengetahui begitu saja. Tetapi kalau preskripsi adalah bagaimana apa yang dituliskan atau apa yang disampaikan di dalam kitab suci, terutama misalnya yang berbentuk wahyu, itu dituliskan bukan semata-mata untuk diketahui tapi juga untuk diamalkan. Nah, Al-Ghazali ketika dia menjelaskan tentang konsepnya tentang jiwa yang terdiri dari jiwa nabati, jiwa hewani, setani, dan insani tersebut, dia ingin kita mengamalkan dan dalam arti melepaskan diri dari jeratan cinta yang didorong oleh jiwa hewani. Semua orang yang memperturutkan jiwa hewaninya, Prof. Semua orang, siapapun itu yang memperturutkan jiwa hewaninya, ketika dia mengalami keterpurukan di dalam hidupnya, dia merasa dunianya sudah berakhir. Nah, itulah depresi. Nah, itulah yang dialami Al-Ghazali. Itulah yang dia jelaskan di dalam. Sebenarnya itu analisis dari Ibnu, bahwa penjabaran, jadi metafora yang digunakan oleh Al-Ghazali ini, itu kamu abstraksikan gitu. Dan dikaitkan dengan situasi tentang apa disebut depresi itu ya. Iya, betul, Prof. Oke, baik. Kita analisis. Dan saya menganalisisnya selain dengan apa yang hari ini kita alami dalam bentuk fenomena depresi, itu saya analisis juga dengan apa yang Al-Ghazali sendiri alami dengan depresi pribadinya. Itulah kenapa dari tadi saya banyak mengutip Al-Munqidh min ad-Dhalal. Ini yang kemudian saya berusaha tawarkan kepada teman-teman. Artinya, ketika kita melihat Al-Ghazali, bukan hanya Al-Ghazali, ketika kita melihat Ibnu Sina, ketika kita melihat Al-Farabi, kita harus melihat konteks kehidupan mereka seperti apa. Karena dari konteks kehidupan itulah pemikirannya lahir. Karena dari konteks kehidupan itu pemikirannya lahir. Kenapa Al-Ghazali kemudian berubah dari seorang filsuf yang menghantam seluruh lawan pemikirannya, dia berubah menjadi sufi yang rendah hati? Apa alasannya? Nah, itulah yang tadi saya jabarkan. Alasannya adalah karena Al-Ghazali sendiri dalam tanda kutip sudah muak dengan dunia, dan dia merasa tidak ada kebahagiaan sejati di dunia, dan itu yang membuat dia untuk meminggirkan dirinya dari hiruk pikuk di Baghdad, dan kemudian menuliskan kitab-kitab yang jauh lebih bersahaja, yang jauh lebih menitik beratkan pada moral dan psikologi.
Ya, Ibnu, ini menarik ya. Maaf, jadi dengan analisis kamu ini berarti untuk memahami Al-Ghazali secara utuh, itu tentu harus banyak bacaan tentang Al-Ghazali ya, karena mungkin itu bertebaran di mana-mana pemikirannya dia, sehingga dan tadi kamu bilang dalam konteks kehidupannya dia ya. Jadi tanpa banyak bacaan pasti nggak bisa. Nah ini apakah ini merupakan bagian dari apa tugas-tugas dari dosen kamu waktu di Turki? Beberapanya iya, betul sekali, Prof. Tentu karena tuntutan belajar dari pondok pesantren dan juga dari ketika masih belajar di Turki dan juga sekarang ketika belajar di Paramadina, tentu ada bahan-bahan yang jadi bahan belajar saya juga, dan selebihnya adalah bacaan mandiri saja, Prof. Karena memang Oke. orang ini menarik untuk kita pelajari. Ya. Orang ini sangat menarik untuk kita pelajari. Ya, baik, lanjut yang ketiga ya, bagian ketiga tentang cinta ya. Iya, Prof. Al-Ghazali tidak berkata tentang misalnya mahabbah atau hub di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Tetapi kemudian saya melihat bahwa sebenarnya yang ingin dia sampaikan kepada kita sebagai kunci dari depresi adalah cinta itu sendiri, atau yang dalam bahasa Arabnya hub atau mahabbah. Al-Ghazali tidak seperti Robi'ah Al-Adawiyah misalnya, yang menulis banyak sekali puisi-puisi tentang cinta. Al-Ghazali juga tidak seperti Jalaluddin Ar-Rumi misalnya, yang juga menulis banyak sekali rubaiyat dan ode puji-pujian tentang Tuhan sebagai Sang Maha Pencinta selain Sang Maha Pencipta. Tetapi kemudian kalau kita jeli sekali lagi melihat jabaran Al-Ghazali di dalam Kimia Kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengatakan kimia kebahagiaan atau kimia as-sa'adah itu tidak terletak di dalam dimensi fisik dunia, kata dia. Ini secara literalnya ini yang dia katakan, melainkan terletak di dalam khazanah atau peti harta karun yang ada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah sebuah metafora yang sangat tinggi tentu saja. Tetapi kalau misalnya kita paham, sebenarnya kenapa sih manusia perlu untuk beralih dari mementingkan kondisi fisiknya atau mementingkan dunia fisik ini secara materi dan kemudian beralih kepada pemikiran yang jauh lebih bersifat imaterial misalnya. Kenapa? Kenapa Al-Ghazali menyuruh kita seperti itu? Al-Ghazali mengatakannya karena kebutuhan dari jiwa insani kita adalah hal tersebut. Kalian tidak bisa memberikan asupan emosi dan psikologis kepada diri sejati kalian di dalam diri dengan apa? Dengan makanan yang enak, nggak bisa. Dengan istri yang paling cantik tidak bisa. Dengan suami yang paling ganteng tidak bisa. Dengan uang yang paling banyak tidak bisa. Karena kalian akan tidak puas setelah itu. Yang dibutuhkan oleh jiwa insani kita adalah sesuatu yang sifatnya berasal langsung dari Tuhan. Dan di sini Al-Ghazali ingin mengatakan kita bahwa jangan cinta terhadap jiwa nabati dan jiwa hewani kalian. Cintalah kepada jiwa insani kalian, karena jiwa insani kalian cinta kepada Tuhan. Itu yang ingin Al-Ghazali sampaikan kepada kita. Nah, di dalam Kimia As-Sa'adah ini, kita kembali lagi, hal pertama yang diakui oleh Al-Ghazali adalah kenyataan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita, Prof. Yang kepuasan dan kebahagiaannya itu tidak terletak di dalam kesenangan biologis, kekayaan materi, dan kedudukan sosial. Sesuatu yang lebih merindukan realitas imaterial yang abadi seperti kebenaran, kejujuran, kasih sayang, persahabatan, dan pengetahuan. Sesuatu itu adalah jiwa. Apalagi sesuatu itu adalah jiwa. Al-Quran menyebutnya dengan istilah nafs, dan di tempat yang lain menyebutnya dengan istilah ruh. Ruh dan nafs inilah yang membedakan antara kita dengan segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Aku meniupkan sendiri kepada mereka min ruhi, dari ruh bagianku. Artinya di dalam diri kita ada bagian yang langsung berasal dari Tuhan, yang itulah sebenarnya identitas sejati kita, yang kepuasannya tidak terletak di dalam materi, di dalam kebanggaan, di dalam kepuasan, di dalam gelar, dan lain sebagainya, tetapi terletak di dalam kebutuhan kita akan, kalau Al-Ghazali menyebutnya, ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintai Allah, dan bersatu dengannya.
tentu dalam maknanya yang tersendiri. Sesuatu itu adalah jiwa, sebuah entitas yang spiritual, yang tidak kasat mata, tidak empiris, namun menentukan keberadaan kita sebagai seorang pribadi. Jiwa jugalah yang merasakan tekanan berupa depresi ini. Berdasarkan yang kita baca dari Al-Ghazali dan juga saya membandingkannya dengan Ibnu Sina, jiwa inilah yang merasakan depresi, yang merasa tersiksa, yang tersakiti dan juga perlu diobati. Sesuatu yang tidak berwujud materi, kimiawi dan biologis, maka ia tidak bisa dijangkau dan diobati oleh sesuatu yang bersifat materi, kimiawi dan biologis. Menurut Al-Ghazali, obat bagi depresi kita adalah sentuhan-sentuhan imaterial yang bersifat emosi dan psikologis. Nah, sebelum menyadari tentang jiwa ini, maka manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkaran setan penderitaan dunia. Inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Pahamilah siapa diri Anda, maka dengan begitu Anda bisa menghadapi segala macam penderitaan di dunia ini dengan sikap yang paling tepat. Bukan terjerumus dalam depresi hebat, bukan memutuskan untuk bunuh diri, bukan memutuskan melarikan diri, bukan memutuskan untuk menghancurkan orang yang Anda benci, tetapi untuk apa? Nah, ini yang Al-Ghazali sampaikan, yang ia berusaha sampaikan dalam Kimia As-Sa'adah. Pengetahuan seseorang akan jiwanya adalah pintu masuk baginya untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Maksudnya bukan dalam konteks egois ya, tapi betul-betul mencintai siapa dirinya. Dalam pandangan Al-Ghazali, semua penderitaan psikis yang kita alami berasal dari rasa cinta yang keliru. Ini yang penting. Semua penderitaan psikis yang kita alami berasal dari rasa cinta yang keliru. Selama ini kita mengira bahwa kita harus melayani semua keinginan dari jiwa nabati kita, keinginan dari jiwa hewani kita. Kalau kita flashback sedikit ke pertemuan yang minggu lalu, Al-Ghazali mengatakan bahwa jiwa hewani itu apa yang dia inginkan? Jiwa hewani menginginkan makan makanan yang paling enak, yang paling banyak. Minum minuman yang paling enak, yang paling banyak. Shelter atau tempat tinggal yang paling nyaman, yang paling mewah. Ketika dia melihat kemewahan di depan matanya, dia juga menginginkan kemewahan tersebut. Ketika dia melihat misalnya orang yang lebih berprestasi darinya, lebih kaya darinya, dia juga menginginkan hal tersebut. Dia menginginkan, mohon maaf, seks, berhubungan badan, dan seterusnya. Itulah jiwa hewani. Selama ini kita keliru mengidentikan diri kita dengan jiwa hewani tersebut. Selama ini kita keliru mencintai semua hal yang dicintai oleh jiwa hewani itu. Padahal cinta yang harus kita berikan bukan kepada hal-hal tersebut. Kata Al-Ghazali, kita mencintai mereka, artinya mencintai semua jiwa-jiwa hewani, nabati, bahkan setani tersebut. Jiwa setani kalau Al-Ghazali mendefinisikannya adalah jiwa yang membisikkan ke dalam diri kita ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita capai dengan cara-cara yang licik. Kita capai dengan cara-cara yang curang. Kita capai dengan cara-cara yang jahat. Kita capai dengan cara mengorbankan orang lain, kepentingan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah jiwa setani. Kata Al-Ghazali, kita mencintai itu semua dan kita berusaha memuaskannya dengan makan makanan paling enak, prestasi di sekolah dan kantor yang paling cemerlang, pasangan yang paling cantik dan tampan, dan seterusnya. Tidak akan ada habisnya kalau yang kita perturutkan adalah jiwa hewani dan jiwa setani kita. Kalau bahasa umumnya yang sering disampaikan orang-orang adalah memperturutkan hawa nafsu. Cuma Al-Ghazali punya frame-nya sendiri, dia menjelaskan nafs itu ya tidak semuanya jelek. Nafs itu terdiri ada nafs nabatiyah, ada nafs hayawaniyah, syaitaniyah yang paling jelek, dan nafs malakiyah yang merupakan identitas kita sendiri. Menurut Al-Ghazali, cinta yang keliru ini adalah akibat dari kelirunya kita mengidentikan diri kita dengan unsur-unsur nabati, hewani, dan setani tersebut. Mereka bukanlah diri Anda, kata Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan secara eksplisit di dalam Kimia As-Sa'adah, mereka bukanlah diri Anda. Mereka hanya bagian yang tidak terpisahkan dari struktur biologis dan psikologis kita. Rasa cinta yang suci itu seharusnya diarahkan kepada unsur sejati Anda, yang sebenarnya dari sanalah cinta itu bermula. Unsur sejati tersebut adalah jiwa yang di atas tadi kita bahas. Untuk membedakannya dari jiwa hewani, setani, dan nabati, Al-Ghazali menyebutnya dengan nama jiwa yang suci atau an-nafs al-malakiyah atau jiwa malaikat dan seterusnya. Nah, masalah abadi kita sebagaimana yang digarisbawahi oleh Al-Ghazali di dalam Kimia As-Sa'adah adalah kelirunya kita dalam mengenal diri sendiri. Makanya Al-Ghazali mengatakan kunci bagi ma'rifatullah adalah mengenal diri sendiri. Al-Ghazali itu sederhana.
konsep dia untuk kita mencapai kebahagiaan. Kalau selamanya kita terikat dalam apa yang disebut dengan kenikmatan duniawi, atau kita betul-betul memuja dan melengketkan diri kita kepada kenikmatan duniawi dan semua hal-hal fisik, biologis, material yang kita cintai ini, maka selamanya kita tidak akan pernah bahagia. Hal yang bisa membuat kita bahagia adalah kalau kita sadar bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya kelak suatu saat nanti. Itu kemudian membuat orang akan menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya, dan dia tidak akan memprotes, ya Allah kenapa begini nasib saya, kenapa orang itu lebih sukses dari saya misalnya, kenapa orang itu lebih kaya dari saya, kenapa orang itu lebih cantik dari saya. Dia tidak akan bersikap seperti itu terhadap takdir yang Allah berikan. Itulah kenapa di dalam surat Al-Fajr, ayat terakhir yang sering sekali kita baca, Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepadaku, kata Allah. Jiwa-jiwa yang tenang tuh gimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Tuhan. Artinya dia ridho dengan apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Dia ridho terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mohon maaf, ada barangkali, saya tidak tahu secara persis, barangkali ada orang tua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki anak yang, mohon maaf, cacat, dia tidak menerima nasibnya. Atau ada orang tua yang kemudian kehilangan anaknya ketika anaknya masih kecil, dia juga tidak menerima nasibnya. Apakah hal itu akan membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi hati orang tua tersebut? Tentu tidak. Kapan dia baru bisa mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan? Kalau dia sudah rela menerima apapun yang Tuhan berikan kepada dia dan juga melepaskan apapun yang memang Tuhan ambil darinya. Nah, inilah yang Al-Ghazali bicarakan di dalam Kimia Us-Sa'adah. Kita selama ini keliru dalam mencintai, kata Al-Ghazali. Seseorang yang menganggap bahwa dirinya adalah wajahnya yang cantik, dirinya adalah tubuhnya yang molek, dirinya adalah jabatannya yang tinggi, dan dirinya adalah uangnya yang banyak, ia akan tersiksa secara mental dan akan mengalami depresi mendalam ketika semua itu hilang darinya. Bahkan, seperti tadi udah kita singgung, mereka sudah mulai merasa tersiksa akibat rasa takut akan kehilangan itu semua. Sebagai seorang Muslim tentu saja, Al-Ghazali meyakini satu skenario kosmis, di mana Tuhan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai wahana ujian bagi seluruh anak dan cucu Adam. Seorang yang jauh lebih mencintai Tuhan dan skenarionya, maka ia akan bisa menerima keadaan hidupnya dengan lapang, bahkan dengan senang hati. Meski ia terlahir dengan misalnya wajah yang jelek, tubuh yang cacat, keluarga yang miskin, atau status sosial yang rendah. Di dalam teori psikologi Al-Ghazali, terutama dalam kitab Kimia As-Sa'adah ini, inilah perilaku dari manusia yang mengenal siapa dirinya dan kepada siapa ia harus mengabdikan cintanya. Menurut Al-Ghazali, setiap manusia yang Tuhan ciptakan memiliki watak, setiap makhluk yang Tuhan ciptakan memiliki watak, alam, dan naluri yang menentukan di mana letak cinta dan kebahagiaannya. Kita tidak menolak realitas cinta yang dimiliki oleh jiwa hewani kita misalnya. Kita tidak menolak bahwa diri kita memiliki keinginan dan kebutuhan bahkan untuk survive secara biologis. Itu adalah hal yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita pisahkan. Sepanjang tidak menyiksa diri kita sendiri dan sepanjang tidak menyiksa orang lain atau menzalimi orang lain, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memenuhi kebutuhan dari jiwa hewani kita misalnya. Namun, di saat yang sama, jiwa malakiyah kita itu juga memiliki watak, memiliki alam, dan naluri yang juga menentukan di mana sebenarnya letak kebahagiaannya. Al-Ghazali menulis bahwa cinta dan kebahagiaan jiwa malakiyah itu berada di dalam pengetahuan. Dia menulis begitu. Yang betul-betul dirindukan oleh jiwa malakiyah kita adalah pertama pengetahuan. Al-Ghazali kemudian menyebut yang kedua adalah rahmah atau cinta kasih sayang. Dan yang berikutnya adalah al-haq atau kebenaran. Jiwa malakiyah ini adalah entitas yang terus hidup dan abadi karena itu adalah karakteristiknya yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan kepadanya. Jiwa malakiyah lebih unggul daripada semua jiwa-jiwa yang lain, dari jiwa setani, dari jiwa hewani adalah karena ia itu abadi dan ia mencintai hal-hal yang jauh lebih abadi atau dia mencintai keabadian. Saya ambil contoh begini. Jika kita mencintai rumah tangga kita,
kita mencintai orang tua kita misalnya, kita mencintai pasangan kita, mencintai anak-anak kita. Kita tidak akan sedih berkepanjangan ketika mereka semua meninggal dan pergi mendahului kita. Karena kita tahu bahwa sejatinya jiwa malakiyah mereka itu adalah abadi, terus hidup dan sebenarnya berada dekat dengan kita. Kita tidak akan sedih berkepanjangan kalau misalnya mereka secara fisik biologis meninggalkan kita. Karena kita tahu bahwa jiwa malakiyahnya adalah abadi dan bahkan kita bisa berkomunikasi melalui doa di dalam jiwa malakiyah itu, kepada jiwa malakiyah itu. Itulah kenapa Nabi SAW bersabda seperti ini. Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa bithalathin. Ketika seorang manusia mati, maka seluruh perbuatannya itu in qata'a, terputus, selesai. Illa bithalathin, kecuali 3. Salah satunya apa? Salah satunya kita tahu wa waladun salihun yad'ulah. Anak saleh, anak yang berbakti, anak yang mencintai, yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Kita misalnya punya anak dan kita akhirnya meninggal. Anak kita masih bisa tetap berhubungan dengan kita atau terhubung dengan kita. Ittisal dengan kita melalui apa? Melalui doanya. Doanya mendatangkan kebaikan kepada kita dan bahkan kebahagiaan kepada jiwa malakiyah kita, bukan kepada fisik kita. Fisik kita sudah hancur kalau kita sudah mati dan seterusnya. Nah, apa yang dirindukan oleh jiwa kita adalah rasa memiliki dan kebersamaan yang bersifat abadi terhadap apa yang kita cinta dan apa yang kita puja. Filsuf klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina memperingatkan kepada kita untuk jangan mencintai aspek fisik dari dunia, melainkan aspek spiritualnya. Baik. Ya, Prof, silakan. Ya, terima kasih Ibnu. Jadi apa namanya dalam bagian ketiga ini kita menemukan jawabannya bahwa yang dibutuhkan oleh manusia, jiwa insani kita itu adalah unsur sejati kita, yaitu jiwa malakiyah. Ya, pada waktu Al-Ghazali membagi jiwa nabati, jiwa hewania, jiwa setani, dan jiwa malakiyah ini, dia sebenarnya mendapatkan inspirasi dari mana? Karena pada waktu pada filsuf-filsuf yang lain dan juga pada kita ada Imago Dei kan, Immanuel Kant ya. Nah, ini sebenarnya inspirasi Al-Ghazali dari mana? Itu belum saya dengar tuh. Iya, Prof. Inspirasi Al-Ghazali dari mana? Kalau kita mau menyelidikinya, tentu bukan dari satu jalur saja dia memperoleh inspirasi tersebut. Kita bisa lihat banyak ilmuwan sebelum Al-Ghazali sudah membahas tentang struktur jiwa yang seperti ini. Terutama sekali ya tentu saja dari para filsuf Yunani yang digawangi terutama oleh Aristoteles. Dan kemudian teorinya itu dilanjutkan oleh Al-Farabi di dunia Islam dan juga Ibnu Sina dan kemudian oleh Al-Ghazali. Tetapi itu satu jalur. Jalur yang lain adalah inspirasi dan bagi saya ini adalah jalur utama inspirasi Al-Ghazali itu adalah Al-Qur'an atau wahyu dari Islam itu sendiri. Jadi kalaupun kita menyebut para filsuf muslim itu adalah filsuf yang berpikiran bebas, tetapi mereka juga tetap tidak pernah meninggalkan akar-akar wahyu. Artinya apa yang memang disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara munazzalan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Inspirasi yang paling utama yang bahkan menginspirasi kita semua adalah yang misalnya hari ini atau mungkin setiap hari Jumat kita baca di dalam ngaji online ini, Prof, di ayat-ayat terakhir surat Yasin. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah kalian atau mereka itu tidak sadar, tidak sadar dan tidak berpikir bahwa kalian itu diciptakan dari setetes air mani, setetes sperma. Fa idza huwa khasimun mubin, lalu kalian membangkang kepada Tuhan kalian. Kalian itu siapa? Kalian itu tidak awal permulaan penciptaan kalian adalah tidak lebih banyak daripada air di dalam segelas air ini. Lebih sedikit daripada itu.
Awalam yara anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana matala wa nasiya khalqah, dan mereka lupa akan penciptanya. Qala mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan fisik dan tulang-tulang yang sudah hancur lebur ini? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang pertama kali menciptakannya. Apa yang susah bagi Tuhan? Kata Al-Qur'an kan seperti itu. Nah, itulah kalau kita baca Al-Ghazali, dia sebenarnya ingin dia menyampaikan kepada kita perspektif hidup itu jangan materialistik. Kamu itu jangan melihat bahwa kalau kamu sudah hancur menjadi tanah dan lain sebagainya, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang kemudian akan berpikir, loh kita sudah hancur dan lain sebagainya, apa dari kita yang tersisa yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Nah, itulah yang kemudian dikonseptualisasi oleh Al-Ghazali bahwa yang hancur adalah jiwa hewani, yang hancur adalah jiwa nabati, dan yang hancur adalah unsur setani kita. Yang kekal apa? Jiwa malakiyah kita. Karena itu dari Tuhan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah yang menjadikan ruh di dalam diri kita, dan ruh itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Ghazali menuliskannya di dalam Kimia As-Sa'adah di bagian-bagian awal, bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah jiwa malakiyah kita. Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab tertentu kepada kita, tugas tertentu atau yang disebut dengan mukallaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beban syariat kepada kita, yang dibebankan bukanlah tubuh fisik kita biologis dan material ini, yang dibebankan adalah jiwa malakiyah kita. Ya, baik. Terima kasih Ibnu. Ini kayaknya menarik sekali. Udah tahu. Tapi waktunya tinggal 15 menit. Ini tadi di dalam chat room ada Ricky ya, Ricky dari Al-Ghazalian Institute ingin menyampaikan. Silakan Ricky. Ada pertanyaan? Saudara Ricky? Tadi disebutkan belum ada. Oh, tadi kan ini sebenarnya simptomnya tidak bisa berkata-kata, tadi sudah disampaikan ya. Bahwa pada waktu Al-Ghazali tidak bisa mengeluarkan kata-kata dalam mengajar, itu dia sudah merasa depresi tadi ya. Huzun tadi itu ya, Ibnu ya. Betul. Ya, oke. Nah, terus kemudian ada dari Arifah ya, Onika. Ketika Al-Ghazali tidak ada yang membuatnya memilih dunia dan memilih moral yang utama, bagaimana menyelesaikan titik balik depresi, Kak, sehingga menemukan titik kesuksesan dalam moral, Kak, secara moral kita? Tadi udah dijawab ya, kalau nggak salah, dengan cinta itu ya, bukan dengan materi ya. Jadi kita manusia jangan sebenarnya iya betul, Pak. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang selalu terjebak dalam setidaknya dua pilihan. Apakah artinya dia harus menjaga keseimbangan. Al-Ghazali juga berbicara soal itu. Artinya kita tidak, Al-Ghazali di dalam Kimia As-Sa'adah, di dalam Ihya Ulumuddin tidak mengatakan tinggalkanlah dunia, jadilah sufi, tinggallah di dalam masjid saja dan seterusnya. Bukan seperti itu yang dia sampaikan. Dia ingin menyampaikan bagaimana kita melihat perspektif yang lebih, kita punya perspektif yang lebih seimbang terhadap kehidupan. Artinya kita boleh untuk menjadi orang yang berprestasi paling baik yang kita bisa di dalam dunia ini, beramal seperti itu. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa diri kita akan punya akhir, dan sebenarnya dunia ini hanya satu episode dari episode panjang yang kita punya. Nah, membaca Al-Ghazali, Prof, sebenarnya hal yang paling menarik dan menyentuh buat saya adalah dia memberikan kita sebuah grand story, cerita besar bagaimana kita harus melihat kehidupan. Artinya, kalau kita hidup ini memang kita perlu untuk mengejar atau kita perlu untuk survive dan kita perlu mengejar kemajuan, tentu saja itu hal yang tidak terelakkan, tetapi kita perlu punya grand story di kepala kita bahwa sebenarnya dunia diciptakan untuk satu tujuan tertentu. Hari ini orang bingung misalnya, untuk apa sih kita hidup? Untuk apa sebenarnya kita hidup? Al-Ghazali mengatakan, dan tentu saja apa yang dia katakan adalah dari Islam itu sendiri. Atau kita kutip saja ayatnya, misalnya Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, bala, memberikan ibtila kepada kita. Dan ketika Allah memberikan ujian dan ibtila, musibah dan lain sebagainya, apa yang Allah hendak lihat dari kita?
Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalian yang paling ahsan, yang paling bagus perbuatannya? Itu yang Allah ingin lihat. Yang Allah Iya. ingin lihat. Ya Ibnu, ini menarik sekali ya karena Al-Ghazali itu udah mencapai semuanya ya, dunia dia sudah merasakannya, puncak kekuasaannya, ya kemewahan dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya dia memilih menemukan destinasi terakhir itu adalah bahwa tadi ma'rifat Allah itu. Ya baik Ibnu, di sini saya melihat ada Bu Nani Nur Rahman. Bu Nani Nur Rahman ini senior saya yang juga mendalami ya masalah sufi seperti ini. Silakan Bu Nani. Saya sudah lama tidak bergabung dengan acara Prof. Reni. Tapi dengan kembali pada saat ini saya merasa tercerahkan kembali. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan kepada Mas Ibnu, karena dengan demikian menambah keyakinan saya bahwa harus ada suatu perubahan dalam cara kita mengajar psikologi. Maaf, saya melihat perspektifnya dari keilmuan psikologi. Memang di dalam hal ini suatu katakanlah ajaran, kalau kita bicara tentang Al-Ghazali, suatu ajaran itu tidak bisa lepas dari pengalaman hidup orang itu sendiri. Tetapi di sini kalau saya lihat adalah kemampuan orang tersebut, dalam hal ini Ghazali, untuk merefleksikan dan menganalisis pengalaman-pengalaman hidupnya yang kemudian dikaitkan dengan pertanyaan kebermaknaan akan dirinya sendiri di dalam kehidupan manusia ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita manusia kalau memakai bahasa filsafat filsafat manusia itu terlempar ke dunia tanpa kita minta. Kapan kita dilahirkan, dalam keluarga yang bagaimana, dalam zaman yang bagaimana pula, yang kemudian menghadapkan kita pada lalu saya mesti apa, saya mesti kemana, saya mesti bagaimana. Nah, tadi juga Mas Ibnu mengatakan bahwa apa yang kita bawa ketika lahir dengan nasib kondisi di dalam keluarga yang bagaimana dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang terberi, tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita tolak. Tetapi ada juga faktor lingkungan di mana kita itu dibesarkan dan kita hidup. Nah, lingkungan ini yang sedikit banyaknya itu juga turut mempengaruhi bagaimana kita akhirnya memiliki gambaran tentang realitas. Nah, antara realitas yang terbentuk karena pengaruh faktor lingkungan dengan keinginan-keinginan yang di dalam hal ini bersumber pada ego, motivasi, inilah yang sebetulnya merupakan bukan sumber, tetapi pemantik dari depresi itu. Dalam arti kata, apakah yang kita kejar itu terlalu tinggi, sesuai, atau ada kesenjangan dengan realitas yang kita bentuk berdasarkan kondisi sosial yang ada. Contohnya adalah masyarakat dunia pada saat ini cenderung pragmatis, instan, dan kemudian materialistik seperti tadi yang dikatakan. Dan melihat manusia lain lebih sebagai satu instrumen untuk mencapai keinginannya. Tetapi di dalam hal ini kita juga bisa melihat sebagaimana pergulatan jiwa
Al-Ghazali itu juga dialami oleh orang-orang lain, bahkan seperti tokoh-tokoh kepercayaan lain, Buddha, Ki Ageng Suryo Mentaram, dan kemudian tokoh eksistensial Kierkegaard itu, yang sebetulnya juga apa ini realitas yang kita hadapi. Yang kalau menurut Ghazali, jangan terlalu dikejar. Boleh-boleh saja kita mencapai sesuatu kedudukan, ketenaran, tetapi jangan lupa bahwa itu hanyalah sekedar ilusi dunia. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh-tokoh ini. Jadi di sini kelebihan dari satu pendekatan, kalau ingin boleh saya katakan sebagai psikologi Islam, adalah yaitu menyertakan unsur spiritualitas. Nah, ini yang terabaikan di dalam psikologi kontemporer yang berasal dari Barat, yang lebih menekankan kepada aktualisasi ego dan bersifat sekuler ini. Di dalam hal ini juga kalau menurut saya dari apa yang dikemukakan oleh Ghazali itu bisa mungkin kita terjemahkan dalam bentuk experiential learning. Jadi belajar menggali makna melalui apa yang kita alami, bukan belajar dari pengalaman. Karena kalau kita katakan belajar dari pengalaman, maka apa yang kita alami itu sudah lewat. Kemudian tapi sambil kita alami, sambil kita refleksi, sambil kita pikirkan. Dan di sini sebetulnya kalau menurut saya dengan pendekatan psikologi Islam yang memakai konsep-konsep dasar yang konsep-konsep dasar manusia yang utuh, tidak membedakan apalagi mengkotak-kotakkan antara yang material dan immaterial dalam hal ini spiritual dalam diri manusia, maka ini merupakan satu modal dasar yang necessary, yang perlu dipahami dulu sebagai prinsip kehidupan. Karena di mana nanti kehidupan realitas dunia yang sifatnya ilusif itu tidak bisa menjawab keinginan kita, maka ini merupakan satu jaring pengaman yang paling membahagiakan, karena dia tidak menuntut apa-apa dari kita kecuali dalam hal ini sikap pasrah, memasrahkan diri kita kepada yang menciptakan kita. Itu. Sehingga di sini ya kita tidak hanya merumuskan, menjelaskan, tetapi kita sekaligus juga mengalaminya. Dan di situ antara apa yang dijelaskan melalui bahasa metafor, saya sukanya dari psikologi Islam itu adalah selalu meletakkan konsep dari asal katanya dan pengembangan maknanya yang tidak bisa lepas dari pengalaman kehidupan itu sendiri. Ketimbang di dalam hal ini psikologi yang sekuler, yang barat, yang dalam hal ini berasal dari rumusan-rumusan yang sifatnya operasional dan harus terukur, tetapi sebetulnya berasal dari suatu filsafat masyarakat barat yang lebih menekankan kepada keberhasilan ego manusianya itu sendiri. Saya rasa sampai di sini
Saya Luar biasa. baru bisa ini karena ya terima kasih karena sudah bisa hadir, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Ibnu sekali lagi karena dengan demikian saya sendiri juga di dalam hal ini kemudian bisa menyelaraskan. Oh ya, pada waktu itu pemahaman saya keliru, mestinya begini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Reni. Terima Maaf kasih Mbak kalau Nani, ada ini yang masih luar ada yang biasa. salah. Jadi melengkapi apa yang disampaikan Bu Nani itu melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ibnu tadi mengenai Al-Ghazali. Dan memang sisi-sisi lain dari Al-Ghazali yang selama ini kita nggak pernah dengar dari dua kajian ini, kita bertambahlah referensi kita tentang Al-Ghazali itu sendiri. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi kita sudahi pengajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan banyak terima kasih pada Ibnu Rus. Tepuk tangan untuk Ibnu Rus. Kita yang pas kasih tepuk tangannya dan juga kemudian heart-nya. Ya, pada teman-teman yang telah hadir, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih terutama Bu Nani di sini. Kemudian ada Dr. Iwan, ada Pak Feni, ya tadi dari Aceh Pak Anas, ya Kepala Dinas Pendidikan yang sudah live ya. Kemudian ya banyak lagi teman-teman semua yang telah hadir pada ini, bahkan dari Selayar ya telah hadir juga tadi. Baik, saya serahkan kembali pada Dewi. Mudah-mudahan pengajian pada sore hari ini sekali lagi menambah wawasan kita tentang bukan hanya Al-Ghazali tetapi adalah sebenarnya kita itu sendiri itu siapa gitu. Bahwa untuk apa hidup itu sendiri ya. Nah, itu yang lebih penting saya kira. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Dewi. Oh, ini dari Manado hadir. Terima kasih Pak Jozi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Alhamdulillah ini pertemuan kedua dengan Mas Ibnu Rus ya. Insya Allah Jumat depan masih bergabung ya Mas ya. Sampai bulan Agustus ini. Bapak Ibu, sebelum penutupan mohon kita foto bersama dulu ya. Bagi yang videonya masih off bisa dibuka. Silakan. Ya, saya hitung ya. 1. Oh, masih ada yang masih buka ya. Silakan. Ya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sehat semua. Sampai ketemu Jumat depan dan jangan lupa link YouTube-nya bagi yang mau melihat rekaman sebelumnya dan hari ini mudah-mudahan malam ini sudah bisa diupload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.